Ben udah join ya, tuh Om Ben udah mandi, udah dengan potongan rambut yang baru ya Om. Halo, halo, apa Hmm. kabar? Nih Om Ben nih udah mandi. Nah, tadi Om aku ada bahas dikit sih, maksudnya kayak IHSG kan hari ini ditutup melemah tipis ya. Tadi sempat IHSG menguat, terus belakangan justru melemah tipis. Nah, ada beberapa saham nih, mungkin nanti Om Ben boleh sharing lebih dalam nih, mulai saham second liner, third liner, karena Om Ben nih sahamnya seru-seru yang mau dibahas gitu ya, nggak yang big cap aja. Nah, tapi ada beberapa saham kayak LSIP, itu baru aja juga rilis laporan keuangan, di mana year on year-nya tuh tumbuhnya single digit, tapi secara quarterly basis, revenue-nya nih drop sekitar 30-an% ya. Nah, ada juga Salim Infomas Pratama, SIMP, secara year on year lumayan cukup bagus karena ditopang dengan adanya average selling price dia yang mengalami kenaikan yang cukup lumayan gitu ya. Nah, ada juga dari saham consumer, itu ada Indofood, ada ICBP yang lumayan above dan expected para analis juga gitu. Jadi, nah tapi kita masih lihat nih Om, ternyata beberapa saham yang justru udah dirilis laporan keuangannya, tapi sahamnya juga bergerak di situ-situ aja. Nah, kalau dari Om Ben nih pandangannya gimana sih IHSG hari Ya, ini? IHSG hari ini memang ya, seperti yang kemarin saya sempat bahas ya di Telegram PPC, IHSG ini udah di posisi resist ya, karena kan memang sudah kena gap ya. Kalau dari teknikalnya, IHSG itu sudah kena gap ya, sudah kena gap seperti itu, dan itu posisi resist. Jadi menurut saya selama ada koreksi ya itu wajar-wajar banget ya, wajar-wajar aja ya, karena kalau dipaksa naik malah menurut saya nggak terlalu bagus ya, tidak terlalu bagus. Tapi kita lihat memang asing ini sepertinya tidak mau melepaskan pedal gas ke IHSG kita ya, dalam arti mereka masih masuk secara bertahap, tapi mereka memang bermain lebih hati-hati ya, kelihatan banget bermain dengan sangat lebih hati-hati, sehingga apa, sehingga IHSG-nya karena berada di area resist, makanya ya saham-saham yang memang biasanya sudah di inflow asing, maka asing akan keluar lagi ya. Contoh misalnya kayak BBRI ya, BBRI asing sudah inflow dengan sangat masif ya. Infonya sangat besar sekali, tapi hari ini keluarnya juga nggak terlalu signifikan ya, keluarnya kecil sekali untuk BBRI. Jadi ya menurut saya itu masih apa ya, masih wajar ya, ya sih dalam taraf yang sangat wajar sekali. Karena begini, BBRI minus 2,8%, tapi outflow asingnya itu cuma 31 miliar. Artinya asing hanya keluar 31 miliar ya, setelah mereka masuk dengan sangat konsisten dan masif ya beberapa bulan terakhir seperti itu. Dan yang terjadi adalah ketika IHSG kemarin dibanting ya, setelah lebaran mereka jualan dulu, kemudian mereka buyback di bawah ya, dan akhirnya dibawa ke atas. Jadi menurut saya ini adalah hal yang wajar yang dipakai strategi asing untuk apa? Untuk membuat kita ini investor retail itu yang dari pesimis kita jadi optimis lagi. Ya, jadi ini yang pingin mereka mereka bentuk di psikologis marketnya ya, dari retail-retail yang sudah pesimis yang bilang oh market mau crash ya, market mau turun dalam, tapi ternyata ya sih kembali ke 7.000 dan sekarang 7.141, which is di atas 7.000 masihan ya, masih sangat oke sekali, akan membuat psikologis market menjadi optimis lagi. Nah, tergantung kita sekarang bagaimana kita menyikapinya dengan mengadjust porto kita dengan IHSG. Seperti itu sih. Oh, nah kalau misal lihat nih Om, tadi kan di awal sesi perdagangan justru IHSG sempat menguat nih. Nah, banyak juga nih yang DM, Ci bahas Goto, karena Goto nih ibaratnya bisa dibilang penopangnya IHSG. Sekarang berapa ya tadi closingnya Goto tuh di ya lumayan lah naik hampir 12% gitu. Nah, kira-kira IHSG sendiri nanti di sesi 2 gitu, kira-kira pandangan Om Ben gimana nih? Masih cukup berat nggak? Karena di tengah Goto mengalami kenaikan, tapi ada beberapa saham kayak banking itu justru melemah gitu. Kayak tadi Om Ben sempat mention ada Bank BRI gitu ya, ada Bank Mandiri gitu kan. Nah, kira-kira gimana tuh Om? Kalau saya lihat sih sebenarnya IHSG masih ada kecenderungan untuk sedikit turun ya, mengingat Gotonya juga ini kan ternyata hari ini kalau nggak salah open gap up ya Goto ya. Coba Hmm. Goto, ya Gotonya open gap up ya. Opennya di 344, kemudian dia kembali ke 304, dan kemudian sekarang hampir menyentuh area high-nya hari ini ya. Jadi artinya kita bisa ngomong ya, 340, 344 ini menjadi area resist sebenarnya ya. Dan memang secara teknikal pun seperti itu ya, 340 itu area resist seperti itu. Ya kita nggak bisa berharap banyak, ya nggak bisa berharap banyak.
mungkin menurut saya kalau di sesi 2 ini terjadi perubahan strategi asing ya, di mana asing itu tiba-tiba inflow lagi ke Goto ya. Inflow-nya Goto kan cuma 2 miliar ya, dengan kenaikan 11% dan inflow 2 miliar menurut saya kok tidak terlalu bagus ya, tidak terlalu bagus banget ya. Karena inflow-nya menurut saya sangat kecil sekali dengan dibandingkan kenaikan. Jadi ini seperti markup aja untuk mungkin menjaga IHSG kita ya. Selama jadi asing melakukan apa rebalancing ya, pindah dari saham ini, dia mereka keluar bertahap, mereka menjaga Goto supaya ya yang tadi saya bilang optimisme pasar tetap terjaga ya. Kalau buat saya sih sesi 2 akan masih berat ya, akan masih berat kecuali memang ada yang mau ngebakar duit di Goto. Ya, seperti itu ya. Menurut saya sih seperti itu sih. Oke. Nah, kalau dari beberapa saham lainnya gimana nih Om? Mungkin ada yang menarik buat dibahas nih, kayak misalnya ada saham yang baru aja IPO, katanya naik terus. Nah, kira-kira Om Ben ikutan nggak nih? Asa, Asa ya, Cilacap Samudra Pusing Industri. Nah, kira-kira ikutan nggak Asa nih Om? sejujurnya saya sudah keluar kemarin ya, sudah selesai. Tapi saya nggak tidak menyangka hari ini bakal arah lagi ya. Memang luar biasa. Cuman teman-teman menurut saya jangan dikejar ya. Yang sudah punya barang di harga atas ya hati-hati karena besar potensinya dalam beberapa hari ke depan kena UMA ya, kena UMA. Dan kalau kena UMA kita ngerti biasanya terjadi perubahan pola lagi ya, seperti itu ya. Jadi Asa hari ini saya tidak bermain, saya hari ini lebih banyak bermain di PTDU ya. PTDU seperti yang kemarin saya share juga di voice chat bersama PPC ya. Saya bilang sama teman-teman coba besok kita pantau PTDU, apakah PTDU ini kemarin saya bilang PTDU ini memiliki pattern atau pola pergerakan saham seperti Bell, seperti saham Bell yang sekarang di suspend kedua nih ya. Nah, PTDU itu mirip, pola-polanya mirip. Nah, dan ternyata hari ini mengkonfirmasi ya, polanya sangat mirip sekali ya, sangat mirip sekali di mana yang menaikkan adalah market menurut saya ya. Yang menaikkan adalah partisipasi market, tidak ada broker yang sangat dominan sekali, itu nggak ada ya. Dari kemarin saya lihat nggak ada yang dominan. Kalau saya lihat dari kemarin dari Broksumnya itu net buy-nya malah ajaib XC ya, tapi XC beli di harga 93. Kemarin closingnya di 101 ya, di 101, dan hari ini juga open sama dengan low ya, tidak turun dari kemarin juga ya, tidak turun dari kemarin juga, dan sekarang berada di posisi resist ya, sekarang di resist ya teman-teman. Jadi PTDU hati-hati ya, ini posisi resist ya, seperti itu. Saya tidak memberikan stock pick, cuman memang tadi saya bermain di sana ya, saya bermain di sana. Kemudian ada saham yang masih menarik lagi untuk dipantau itu Harum ya. Harum setelah stock split ini ya, Harum setelah stock split ini kemarin asing beli sangat banyak sekali ya. Asingnya beli di atas 70 miliar dan hari ini minus 2% tapi hanya keluar 6 miliar. Ya, jadi kita lihat dengan penurunan dengan volume kecil seperti ini membuat saham-saham yang swing seperti ini itu menarik ya. Cuman masalahnya kita harus mengatur money management kita untuk entry. Itu kalau dari secara foreign flow dan dari teknikalnya saya melihat Harum masih menarik ya, seperti itu ya. Lalu kalau perbankan sih yang paling saya suka itu BBNI ya, dibandingkan yang lain ya. BBNI karena juga lebih gesit pergerakannya. BBNI ini juga masih oke ya, masih oke hari ini, asingnya juga masih masuk ya, walaupun nggak terlalu banyak ya, masih oke. Nah, kita bisa memanfaatkan untuk buy on weakness di saham-saham yang seperti ini ya, yang sedang kena markdown begini, kita bisa manfaatkan. Kalau saya lihat sih untuk teknikalnya BBNI itu memiliki area support di 8.800 8.600, itu support amannya ya. Di bawah itu sudah tidak menarik lagi, menurut saya seperti itu sih. Oh, nah tadi Om Ben menarik nih, ada bilang Harum ya. Harum kan habis stock split. Nah, kira-kira kalau teman-teman yang belum masuk nih Om Ben, lebih baik tunggu level tertentu atau kira-kira level sekarang tuh udah dianggap menarik? Bisa mulai beli di harga sekarang sih, tapi cicil ya. Kalau saya lihat masih area cicilan. Saya pribadi sih, kalau plan saya itu Harum selama masih di atas 2.240 itu masih sangat menarik sekali ya. Selama tidak terjadi perubahan outflow ya. Outflow-nya masih kecil-kecil begini ya, masih sangat menarik sekali menurut saya. Jadi teman-teman bisa nyicil, dan yang kita ngerti Harum ini kan bukan batu bara lagi sekarang ya, lebih ke arah nikel ya, lebih ke arah nikel. Dalam 2 hari terakhir nikel yang mengalami koreksi ya, nikel mengalami koreksi seperti itu komoditasnya. Nah, kalau besok atau nanti malam nikelnya itu menguat lagi, saya percaya Harum ini ada potensi lagi untuk bisa bermain di atas 2.380 seperti itu sih.
Untuk Harum ya, oke. Jadi menarik ya karena baru aja stock split. Terus juga hari ini harganya juga belum Ya, kemana-mana ya Om. Oke, nah ada ada banyak pertanyaan sih Om. Mungkin kalau baca di komen ya. Nah, kira-kira Om Ben ada mau bahas apa nih? coba, coba. Yang ini banyak ADMR nih, ADMR. Dari versinya Sabrina gimana ADMR nih? Gimana Om Ben? Silakan. Gimana Om Ben? Dari Silakan. kamu gimana nih ADMR nih? Menurut kamu gimana? Kalau aku sih lebih ke Ya, fundamental ya Om. Kalau aku sih jujur lihat DMR sendiri secara fundamentalnya masih bagus sebenarnya. Nah nanti mungkin Om Ben bisa bahas terkait dengan outflow inflow di ADMR, terus juga apa teknikalnya gitu. Tapi kalau secara fundamental sih kita masih optimis ya sama ADMR gitu. Karena apa dari sisi bisnisnya juga kita lihat juga memang prospeknya masih sangat bagus gitu karena dia punya satu yang dia baru juga kan dia masuk MSCI Index juga meski emang banyak pertanyaan juga baru aja masuk MSCI tapi lumayan mengalami penurunan kayak gitu kan. oke, oke. Ya, jadi secara fundamental masih oke ya ADMR nih ya. Hmm. Kalau saya lihat sih seperti ini. Saya untuk beli di harga sekarang itu mungkin kok belum ya karena saya lihat memang terjadi buangan ya asing yang kemarin beli ya segitu banyak dari Ciptadana nih yang jualan kemarin dari Ciptadana. Dan akhirnya hari ini terjadi outflow ya mereka mulai mengurangi barang ya saya nggak ngerti maksudnya gimana tapi kalau misalnya hari ini nanti kita lihat di akhir sesi ya di mana Ciptadana itu melakukan buyback ya di ADMR ini adalah uh, saham yang cukup menarik untuk dipantau beberapa hari ke depan ya. Kalau saya melihat secara teknikal supportnya lumayan jauh masihan di 1870-an ya di area sana ya. Support kuatnya di area sana ya dari resist yang sempat di break ya waktu itu. Nah, jadi kalau saya pribadi untuk mau masuk ke ADMR ya, saya akan lebih bersabar menunggu belinya nyicil ya karena dengan posisi yang seperti ini terjadi perubahan lagi di mana menurut saya ADMR ini harus mengalami reakumulasi ulang ya, diakumulasi ulang kembali kemudian baru bergerak naik ya. Tentu saja kalau ini kita lihat ADMR hari ini sampai misalnya turun di bawah 2100 ya, maka ya ada potensi akan masih lanjut penurunannya. Jadi makanya buat teman-teman saran saya uh, berhati-hati. Saya pribadi kemarin kan memang bilang ya, saya kemarin masuk ke itu ADMR di 2230 ya. Saya hari ini cut loss sebenarnya. Saya hari ini cut loss seperti itu karena apa? Karena hari ini pagi saya keasikan mantau PTDU ya, PTDU. Tapi ya cut lossan saya nggak terlalu gede dibandingkan yang saya dapat dari PTDU. Jadi ya sudahlah ya, anggap aja memang harus ada yang dikorbankan seperti itu ya. Harusnya memang saya bermain cepat, tapi ternyata karena saya harus mantau PTDU tadi pagi, saya nggak sempat jualan ADMR ya. Beberapa teman-teman PPC udah jual di 2280 ya rata-rata ya. Jadi ya seperti yang saya bilang ya, ketika sebuah saham itu gap down ya, ketika ada rebalancing seperti itu ya, maka besoknya berpotensi gap up duluan dan terjadi pada ADMR ya. Dan memang itu dimanfaatkan oleh teman-teman scalper. Nah, makanya saya bilang ADMR ini harus mengalami akumulasi ulang karena apa? Banyak sangkuter, banyak scalper di sana ya. Ketika polanya sudah mulai mereda, sudah mulai turun ya, sudah mulai pembentukan pola yang baru, maka ADMR ini baru menarik ya. Kalau dari saya seperti itu sih secara teknikal dan bandarmologinya begitu. Iya, nah mungkin sedikit menambahkan juga ya kalau fundamental kan di first Q juga ADMR udah rilis laporan keuangan. Nah kalau kita lihat sih di first Q-nya hasilnya bagus gitu, karena inline dengan our analyst juga. Jadi secara ekspektasinya juga inline dan kita lihat revenue-nya juga lumayan naik signifikan ya, triple digit secara pertumbuhan. Ini lebih karena adanya rising coal price juga. Nah, tapi di sisi lain mungkin nanti kita sembari nunggu juga rilis laporan keuangan di second Q. Nah, tapi kan kalau laporan keuangan ini kan nanti masih kita tunggu juga ya nanti. Nah, kalau untuk secara daily, nah mungkin tadi yang Om Ben ada analisa ya bisa jadi bahan consideration juga buat teman-teman untuk terkait saham ADMR.
kayak gitu. Nah, mungkin kalau dari Om Ben nih selain PTDU, jadi hari ini scalpingnya PTDU, terus Saya apalagi jujur Om? sesi satu hanya scalping di PTDU ya, saya fokus di sana. Lumayan lah keluar masuk karena memang kembali ya saya bermain di saham yang dimana saya mengerti polanya ya dan saya sudah mempelajari polanya ini kok mirip dan ternyata benar ya. Jadi saya memang jujur aja sesi satu hanya bermain banyak di PTDU, sisanya hanya ya paling kecil-kecil aja di Nelly. Kemudian ada tadi sempat apa ya beberapa saham ya seperti itu, tapi nggak terlalu banyak juga ya. Saya lebih lebih fokus di sana karena memang buat saya kalau ada sebuah saham yang memang saya mengerti cara permainannya, bandarnya saya ngerti cara mainnya ya saya ngikut aja di sana. Pokoknya nyusup-nyusup aja di sana lah. Seperti itu. Oke. Nah, Om Ben, kalau kita bahas terkait scalping ya, pasti kan Om Ben kayak tadi pagi mungkin sesi satu ada beli PTBU. Nah, terus sebelum closing sesi satu udah dijual gitu kan, apa barangnya udah nggak ada nih. Nah, kira-kira Om Ben sendiri apa ada nggak saham-saham yang bisa jadi watchlist lah di sesi 2? Karena kan udah ngeliat nih pergerakan di sesi satu mana nih yang mungkin bisa diperhatiin. Kira-kira ada nggak Ya, Om? kalau saya sih ini untuk apa dulu? Untuk swing atau untuk scalping? Untuk scalping lah, kita untuk Nah, scalping kalau dulu nih. untuk scalping ini saya melihat kalau memang marketnya masih sepi, saya akan lebih lebih condong untuk wait and see dulu ya, wait and see dulu, melihat mana yang masih apa ya arah marketnya kemana ya. Karena kalau marketnya berat seperti ini, tentu saja apa ya tidak banyak saham yang bisa kita masuk ke sana. Dalam arti begini, banyak saham yang naik, tapi belum tentu saham yang naik itu kita bisa masuk. Contoh hari ini ya, hari ini ada KBLM, KBLM naik ya, KBLM naik, tapi pola pergerakannya adalah bandar tunggal ya. Artinya memang mereka itu memasang bid offer palsu semua di KBLM ya. Tadi KBLM sempat naik ke 316 dan sekarang di 298 ya 300 ya. Itu kalau kita lihat dari broksumnya ya, sorry bukan broksumnya, dari bid dan offernya itu penuh dengan bid palsu ya, penuh dengan bid palsu. Artinya memang ada single player di sana ya, ada single player yang memang membuat liquid ya sepertinya. Tapi kita kalau masuk kebanyakan bisa kejebak ya, karena tiba-tiba dicabut dan diguyur. Nah, itu yang menurut saya tidak semua saham yang naik kita bisa bermain di sana ya. Kita harus mencari yang benar-benar aman dan apa partisipasi marketnya cukup gede ya. Saya melihat untuk sesi 2 ini mungkin ya ini teman-teman, saya masih masih tertarik dengan ini Hais ya, Hais, tapi tidak untuk beli di harga sekarang ya, karena menurut saya Hais ini udah di posisi resist ya, tapi Hais ini masih menarik ya, kita pantau seperti itu. Kalau dari saya pribadi sih Hais itu lebih ke arah nunggu ya, lebih ke arah nunggu ya di area 310, 302 itu area supportnya di sana ya. Kalau dia bisa bertahan di sana dan kuat ya, maka HIS ini bisa melakukan potensi kenaikannya lagi ya. Itu saham pertama yang saya pantau. Kemudian saya ada mantau lagi ini kalau yang untuk scalping ya, untuk yang second liner seperti itu, saya itu tertarik sama ini WINS ya, saham WINS Wins ya. Wait, Ya, WINS ini PNS. juga menarik. Cuman ini memang likuiditas nggak terlalu gede ya. Sekali lagi, saham-saham yang saya sebutkan likuiditasnya nggak terlalu gede. Ya, itu harus berhati-hati ya. Harus berhati-hati karena rawan sekali. Dan karakternya Wins ini bandarnya nggak suka diganggu. Ya, dari kemarin saya perhatikan ya, saya sama Michael perhatikan Wins ini nggak suka diganggu bandarnya. Dan terjadi bener hari ini diusir beneran semuanya sampai ke 176 ya. Seperti itu dibanting, tapi tidak terjadi buangan yang signifikan tuh nggak ada buangannya. Jadi memang memang sengaja di markdown aja. Overnya tadi pagi sempat tebel, overnya dikasih 30 ribuan lot di harga 178 ya. Dan ternyata sekarang rebound. Ya kita kalau secara teknikalnya terlihat memang 183 itu area support dari Wins ya. Jadi itu bisa bisa jadi pantauan. Tapi ingat ya, ini saham yang sangat sangat rawan sekali, high risk banget ya. Kalau mungkin teman-teman lebih pingin yang aman itu saya lihat kayak Tins ini masih oke ya. Tapi Tins kayaknya mau bagi dividen ya, Sab ya. Teens, iya, tapi untuk kumnya tanggal berapa ya? Lupa sih, bentar. Tanggal berapa ya? Dulu ya. Lanjut.